Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Ibu. Iya, sesuai dengan janji saya kemarin, saya hari ini akan memaparkan materi tentang hipertensi yang diderita oleh Bapak. Jadi, kegiatan ini akan dilangsungkan selama 30 menit ke depan. Iya Ibu. Nah, ya, Bapak dan Ibu bersedia untuk 30 menit ke depannya? Bersedia. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu, mohon disimak baik-baik. Ya, di sini hipertensi. Hipertensi itu Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Belum tahu. Oke, jadi hipertensi itu adalah kondisi peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Jadi hipertensi ini atau yang sering disebutkan darah tinggi. Kalau darah tinggi tahu kan? Terima kasih Bu Gia. Iya, jadi yang disebut darah tinggi itu hipertensi. Jadi kalau waktu tensi terus darahnya sudah 150/100. Nah, itu berarti sudah lebih dari yang ada tertera di sini. Berarti Bapak dan Ibu sudah dikatakan hipertensi. Iya, apalagi kemarin kan tensi Bapak sampai 180 ya waktu darahnya naik ya Pak. Ya Ibu. Iya, gitu. Jadi hipertensi itu juga bisa mengakibatkan komplikasi penyakit yang lain seperti jantung, ginjal, kemudian penyakit saraf, penyakit pembuluh darah, dan semakin tinggi tekanan darah, semakin besar juga resiko komplikasinya. Nah, apa yang menyebabkan hipertensi ini bisa terjadi? Jadi hipertensi itu terjadi ada dua penyebabnya. Yang pertama itu hipertensi sesuai dengan golongannya ya Bapak Ibu. Jadi golongannya yang pertama itu hipertensi premier. Di sini disebut juga sebagai hipertensi idiopatik. Karena sebenarnya ini tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik atau turunannya, terus lingkungan, terus juga hiperaktivitas saraf simpatis, sistem renin, angiotensin, dan peningkatan Na+Ca intraseluler. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko itu seperti obesitas atau kegemukan, merokok, alkohol, dan polisitemia. Sekarang Bapak sudah enggak merokok dan alkohol lagi kan? Tidak lagi. Iya, bagus ya Pak, dipertahankan. Nah, kemudian yang kedua itu ada hipertensi sekunder. Penyebabnya itu adalah penggunaan estrogen. Terus penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, apa itu tanda dan gejala dari hipertensi ini? Ini harus diingat baik-baik ya. Jadi pas dirasakan gejala-gejala seperti ini, berarti itu sudah menandakan bahwa sementara darahnya naik ya. Jadi tanda dan gejalanya itu menurut Dalioko tahun 2010, gejala-gejala yang mudah diamati itu adalah gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala. Bapak biasa seperti itu ya, sakit. Ya. Iya. Kemudian sering gelisah. Kalau sering gelisah pernah Pak? Tidak. Kalau Tidak, gelisah Ibu. tidak ya? Iya, tidak Ibu. Iya. Terus wajahnya memerah. Terus tengkuk terasa pegal. Tengkuk itu di bagian leher. Kalau bagian leher biasa sakit. Iya. Terus mudah marah. Telinga berdengung, ya kan? Iya, betul. Terus sesak napas, sukar tidur. Kalau tidur gimana? Bapak susah tidur atau kurang nyenyak ya? Iya. Terus sesak napas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, iya kan? Terus mata berkunang-kunang, dan bahkan yang lebih parah itu kalau sudah sampai terjadi mimisan. Nah, tanda-tanda seperti ini nih sudah harus
diwaspadai karena itu berarti tekanan darahnya sudah naik. Kemudian dari faktor resiko yang tadi sudah sempat saya sebutkan ya, salah satunya itu keturunan atau genetik ya. Iya, Ibu. Iya. Jadi ini faktor risiko pertama yang tidak bisa dikontrol. Ya, tidak bisa kita kontrol lagi karena memang ini sudah pasti gitu. Jadi faktornya itu jenis kelamin. Jenis kelamin memang untuk pria dan wanita itu tidak ada perbedaan. Tapi dari beberapa penelitian didapatkan bahwa pada pria itu resikonya lebih tinggi. Karena pada wanita itu ada hormon estrogennya yang menghambat hormon meningkatkan kadar high density lipoprotein gitu. Jadi nanti untuk wanita itu lebih sering terjadi setelah mengalami menopause. Nah, setelah menopause baru wanita bisa menderita hipertensi gitu. Kemudian yang kedua itu ada umur. Nah, umur semakin tua ya tekanan darah akan semakin naik. Jadi sudah tidak bisa kita kontrol lagi, sudah tidak bisa kita pungkiri lagi kalau semakin tua memang sudah pasti. Kemudian yang ketiga itu keturunan. Jadi kalau sudah ada riwayat dari orang tua, sudah pasti resikonya 2 kali lipat. Resikonya 2 kali lipat. Untuk anak-anaknya, keturunannya itu juga menderita hipertensi. Jadi bapak dan ibu juga harus mengingatkan kepada anak-anaknya karena sudah ada riwayat dari bapak menderita hipertensi. Nah, kemudian yang kedua itu ada faktor-faktor yang bisa dikontrol. Jadi ini bisa dikontrol. Yang pertama itu obesitas atau kegemukan. Jadi bapak dan ibu masih bisa untuk mengontrol, jangan sampai terlalu kegemukan. Karena kalau terlalu kegemukan juga bisa mengakibatkan hipertensi. Kemudian kebiasaan merokok yang sudah bisa dikontrol ya Pak, sudah tidak merokok lagi. Terus mengkonsumsi garam berlebih. Jadi konsumsi garamnya itu tidak boleh berlebih. Sekarang makanya Bapak masih pakai garam banyak-banyak atau sudah enggak lagi? Tidak, Ibu. Iya, bagus ya. Jadi garamnya itu tidak usah dipakai, lebih kebanyakan ya. Kemudian stres. Untuk masa-masa sekarang ini bapak sama ibu sudah tidak perlu memikirkan banyak hal yang membuat stres. Bapak dan ibu sudah harus bahagia-bahagia saja ya. Iya, Ibu. Iya, terus kemudian ada juga penyakit jasmani gitu. Oke, kemudian di sini ada upaya pencegahannya. Upaya pencegahannya itu yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Bapak dan ibu biasa ke puskesmas atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak pernah kan? Nah, sebenarnya itu penting. Jadi bapak dan ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan itu secara berkala ke puskesmas atau posyandu. Kan sekarang ini kalau di sini kurang tahu ya posyandu lansianya di mana, tapi harusnya ada. Coba nanti ditanyakan ke RT RW terdekat ya. Kemudian itu ada diet hipertensi. Kemudian untuk upaya pencegahannya juga yang seperti saya sudah jelaskan tadi, hindari kegemukan, hindari merokok dan alkohol, hindari stres. Terus ini yang penting juga nih, Bapak Ibu juga harus olahraga yang teratur. Olahraganya tidak perlu yang berat-berat juga ya Bapak Ibu. Iya, Ibu. Mungkin pagi-pagi jalan-jalan pagi di depan, kena sinar matahari pagi. Itu juga sudah termasuk olahraga ringan yang baik untuk Bapak dan Iya, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, kemudian yang itu batasi pemakaian garam, kemudian istirahat yang cukup. Jadi harus usahakan istirahat yang cukup ya Bapak Iya, Ibu. Ibu. Oke, kemudian selanjutnya itu diet hipertensi. Diet hipertensi ini bukan berarti nggak makan ya, enggak. Jadi diet hipertensi ini juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu tetap harus mengkonsumsi makanan yang cukup energi,
protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanan juga disesuaikan dengan keadaan penyakit. Jadi kalau macam Bapak bentuk makanannya bisa lunak. Sekarang makannya lunak, padat, atau bagaimana, Pak? Lunak ibu. Yang lunak kan, iya. Kemudian jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi. Kemudian makanan yang dianjurkan yang boleh dimakan. Oke, jadi di sini makanan yang dianjurkan atau boleh dimakan oleh Bapak yang menderita hipertensi itu ada buah-buahan seperti pisang, semangka. Tapi kalau durian tidak boleh ya, durian tidak boleh. Kemudian sayur-sayuran hijau, tapi tidak boleh daun singkong, daun melinjo dan bijinya juga tidak boleh ya. Kemudian yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah lemak. Jadi sekarang sudah harus pintar-pintar melihat komposisi makanan yang ada. Jangan sampai bilang di sini yogurt dan olahan susu bisa, terus semua susu diminum tanpa diperhatikan kandungan lemaknya. Kemudian susu skim, oatmeal, dan juga ikan ya, itu boleh dimakan. Kemudian makanan yang harus dihindari yaitu satu yang tadi itu garam berlebih dikurangi. Terus makanan-makanan cepat saji juga tidak boleh, dan makanan-makanan kemasan kayak mie sudah harus dikurangi dan dihindari ya. Kemudian makanan yang mengandung banyak gula juga tidak boleh. Tidak boleh makanan yang berlemak apalagi, dan yang pasti minumannya mengandung alkohol. Itu yang sangat-sangat tidak boleh ya. Iya. Di sini ada jus yang saya anjurkan biar Bapak dan Ibu bisa konsumsi, yang bahan-bahannya bisa ditemukan dengan mudah di rumah saat mengalami hipertensi. Di sini ada jus apel. Jadi apel dan seledri satu buah dan seledri. Jadi satu buah, cara pembuatannya itu satu buah apel ukuran sedang ditambah dengan 2-3 sendok irisan seledri. Kemudian itu nanti di blender ya, Iya, dihaluskan, dijadikan jus, lalu diminum. Terus ada juga jus belimbing dan timun. Jadi 3-4 iris belimbing buah ya, terus diiris, ditambah dengan 5-7 iris mentimun segar. Nah, boleh juga ditambah dengan perasan jeruk nipis. Kemudian ada juga jus timun dan seledri. Jadi mentimunnya itu 5-7 iris dicampur dengan 2-3 sendok irisan seledri. Oke, jadi itu materi yang saya paparkan. Apa sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa mengerti penyakit yang diderita yaitu hipertensi ini? Terima kasih Ibu. Iya, jadi hipertensi itu apa tadi yang sudah dijelaskan? Yang sering disebut dengan darah tinggi. Iya, darah tinggi itu hipertensi. Penyebabnya tadi apa? Penyebabnya itu tadi penggunaan garam yang berlebih, kebiasaan merokok, alkohol, itu kan. Terus tanda dan gejalanya itu ya seperti tadi, kepala merasa pusing, sakit, berat di tengkuk, gitu kan? Iya, sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Tidak ada. Tidak ada, sampai di sini sudah cukup jelas. Ya. Terima kasih Bu. Iya, saya harapkan ya sudah bisa menghindari hal-hal yang harus dihindari supaya kesehatannya bisa terjaga. Jangan lupa untuk menjaga pola tidurnya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa juga untuk mulai dari besok ya, kalau sekarang sudah terlalu sore. Mulai dari besok
olahraga yang cukup. Olahraganya tuh tidak perlu yang berat-berat. Jalan-jalan santai di depan rumah, di bawah sinar matahari pagi yang baik buat Makasih Bu. tulang-tulang, iya, supaya tetap menjaga kesehatan. Iya, terima kasih. Iya, Bu. baik, terima kasih, Ya, sama-sama. terima kasih. Iya, kalau gitu saya permisi ya, Bapak Ya. Ibu. Ya, mari Ibu.